Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Baik, Ustazah cek dulu ya, apakah semuanya sudah masuk di Zoom ini? Apakah sudah bergabung di Zoom semuanya? Oh ya, itu kelas 5A, 5B, 5C, 5D, semuanya sudah masuk ya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Kita masih diberikan kesehatan ya, meskipun kita berjumpanya lewat virtual ya. Tapi alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar, Ustazah akan menyampaikan spiritual paradigm untuk pembelajaran kali ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk guiding question kita hari ini adalah bagaimana cara kalian untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, baik, untuk pembelajaran kita kali ini tujuannya yang pertama adalah dengan membaca surat Atin, anak-anak bisa mengetahui tajwid dan juga arti surat Atin. Nah, dengan menyimak penjelasan Ustazah, anak-anak akan mengetahui kandungan isi dari surat Atin. Baik, selanjutnya kita akan membaca surat Atin bersama-sama ya. Kita mulai ya. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya setelah kita membaca surat Atin, Ustazah akan menjelaskan ya. Surat Atin diturunkan di kota Mekah. Nah, surat Atin itu diturunkan di kota Mekah sehingga menjadi golongan surat Makkiyah ya. Nah, surat Atin ini dalam Al-Qur'an itu adalah urutan yang ke-95 ya. Atin itu sendiri diambil dari kata ayat pertama ya. Wattini wazzaitun ya. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Nah, itu artinya ya, Atin artinya buah tin. Nah, surat Atin sendiri terdiri dari 8 ayat. Nah, oke. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tajwid apa saja ya yang ada di dalam surat Atin. Nah, sekarang kalian buka buku PAIDB halaman 4 ya. Silahkan dibuka halaman 4. Sudah? Baik, kita lanjutkan ya. Yang pertama ada bacaan qalqalah. Ya, bacaan qalqalah itu adalah huruf yang mendapatkan harokat sukun. Ya, ada huruf yang mendapatkan harokat sukun, maka harus dibaca memantul ya, harus dipantulkan. Nah, hurufnya apa saja hurufnya? Hurufnya ada 5 ya. Baju di toko.
huruf ba, jim, dal, to, dan kof. Ya, ada 5 huruf. Nah, di dalam surat At-Tin ini ada contohnya. Silakan dilihat nomor 1. Tsumma radadnahu. Nah, di situ ada huruf dal sukun, maka harus dibaca memantul. Selain itu ada lagi laqad. Nah, itu juga ada dal sukun. Kemudian yang kedua ada taqwim, qaf sukun, itu juga dibaca memantul. Oke anak-anak, selanjutnya tajwid yang nomor 2 adalah mat ya, ada mat. Di situ mat itu artinya panjang. Jadi ketika ada bacaan mat, maka di dalam surat At-Tin itu dibaca panjang ya. Mat sendiri ada 3. Yang pertama ada mat fathah, yang kedua ada mat kasroh, yang ketiga ada mat dhammah. Nah, untuk mat fathah contohnya saya bacakan, laqad khalaqnal insana. Nah, di kata khalaqna, nun diikuti oleh alif dan harokat fathah. Nah, dibaca panjang 1 ayunan atau 2 harokat. Nah, itu contohnya mat fathah ya. Huruf diikuti oleh huruf alif dan harokat fathah. Itu mat fathah. Yang kedua ada mat kasroh. Contohnya watini. Tini. Di situ ada ya sukun ya yang diikuti harokat kasroh. Nah, itu disebut dengan mat kasroh. Membacanya panjang 1 ayunan atau 2 harokat. Ada lagi waturi sinin. Sinin itu juga termasuk contoh mat kasroh. Nah, yang ketiga ada mat dhammah. Mat dhammah contohnya illalladzina amanu. Ada huruf wawu sukun diikuti harokat dhammah. Nah, itu disebut dengan mat dhammah. Membacanya tetap sama 1 ayunan atau 2 harokat. Nah, itu tajwid yang kedua ya. Yang pertama tadi qalqalah memantul, yang kedua bacaan mat panjang, yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga, di dalam surat At-Tin juga ada beberapa tajwid lain, yaitu yang pertama ada ikhfa. Contohnya al-insana, ada nun sukun bertemu dengan sin. Itu namanya bacaan ikhfa. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya samar-samar. Al-insana, nah, samar ya. Nanti kalau kalian sudah Al-Quran semua pasti sudah tahu ya bacaan-bacaan itu ya. Kemudian ada lagi idhar syafawi. Idhar syafawi. Nah, contohnya falahum ajrun. Idhar syafawi ditandai dengan mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Di sini falahum ajru, mim sukun bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya yaitu jelas ya. Yang terakhir ada idhar halqi. Nah, tadi idhar syafawi, sekarang idhar halqi. Contohnya ajrun ghairu. Ajrun. Di situ ada dzumatain bertemu dengan huruf ghain. Cara membacanya adalah jelas, tidak memantul ya. Baik, setelah kita belajar tajwid, nah nanti jadi membacanya ketika membaca Al-Quran, baca surat At-Tin atau surat yang lain, membacanya harus sesuai dengan tajwid ya. Kalau memang ada idgham dibaca mendengung, kalau ada idhar dibaca jelas ya, seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya Ustazah akan mengajak kalian untuk mengartikan surat At-Tin ya, per kata. Silahkan dilihat bukunya halaman 6 ya. Nah, buku paketnya halaman 6 silahkan dilihat. Nah, kita akan belajar makna kandungan surat At-Tin ya. Yang pertama, wattini wazzaitun.
zaitun. Watini artinya demi buah tin. Wazaitun dan buah zaitun. Wa turi sinin demi gunung Sinai. Yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Wa hadza dan ini al baladi demi negeri Mekah, al amini yang aman. Ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan, al insana manusia, fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya atau sempurna. Ayat 5, thumma radadnahu asfala safilin. Thumma artinya kemudian, radadnahu kami kembalikan dia, asfala safilin tempat yang serendah-rendahnya. Ayat 6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat dan mengerjakan kebajikan, falahum ajrun maka mereka akan mendapatkan pahala, ghairu mamnun yang tidak ada putus-putusnya. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan, ba'du setelah, biddin hari pembalasan. Ayat terakhir, alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisallahu, bukankah Allah biahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Nah, setelah kita belajar kata per kata ya, arti kata per kata, nanti setelah ini guru-guru wali kelasnya masing-masing akan memberikan pertanyaan ya. Nah, jadi harus didengarkan baik-baik ya ketika Ustazah menjelaskan. Baik, yang terakhir Ustazah akan menjelaskan isi kandungan surat At-Tin. Nah, setelah kita tadi mengartikan kata per kata, sekarang kesimpulannya ya. Surat At-Tin, apa sih isi surat At-Tin itu? Yang pertama, surat At-Tin menjelaskan bahwa manusia itu ya adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah ya. Bentuk jasmani manusia itu adalah yang terbaik. Maka dari itu kita sebagai manusia harus selalu bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Yang kedua, manusia dapat juga jatuh menjadi makhluk yang paling hina. Nah, itu semua dikarenakan oleh perbuatannya sendiri. Yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala kepada orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Nah, orang-orang yang seperti itu pahalanya tidak putus-putus. Ya. Yang terakhir, orang yang tidak mempercayai Allah dan mendustakan Allah akan mendapatkan balasan kelak di hari kiamat. Nah, itu penjelasan dari surat At-Tin ya. Setelah Ustazah menjelaskan ini, nanti akan ada beberapa pertanyaan, akan ada kuis juga ya, juga latihan soal ya. Nanti setelah selesai pembelajarannya bisa dibuka-buka lagi bukunya ya. Oke, terima kasih.